Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsir kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Baik Anda semua, kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah Bapak akan melanjutkan pembahasan daripada kisi-kisi TKA Mapel Biologi tahun 2025 yang ada dalam aplikasi penerbit Erlangga. Mudah-mudahan Anda semua nanti dapat memahami dan menambah referensi dari pembelajaran mandiri yang telah kita lakukan. Baik Anda semua, kita mulai soal yang pertama. Mari kita baca. Di wilayah pertanian dataran tinggi, petani membudidayakan tanaman kubis dari berbagai varietas. Beberapa kubis memiliki daun ungu kehijauan, sedangkan yang lain berdaun hijau cerah. Semua tanaman kubis dibudidayakan dalam satu lahan dan merupakan spesies yang sama. Selain itu, di daerah tersebut juga tumbuh tanaman kentang, wortel, dan buncis, serta hidup beberapa jenis serangga, penyerbuk, dan burung pemakan serangga. Nah, coba kita amati daripada teks tadi ya. Nah, dan ini kolom benar dan salah. Ya, kita lihat dalam biodiversitasnya. Keanekaragaman yang terjadi pada kubis merupakan keanekaragaman genetik. Apakah benar atau salah? Dan seterusnya. Mari kita bahas. Ya. Nah, kita perhatikan ya, ini contoh daripada ilustrasi tadi. Pernyataan yang benar adalah pernyataan 1 dan 3, di mana pembahasannya untuk pernyataan 1, keanekaragaman yang terjadi pada kubis merupakan keanekaragaman genetik. Itu benar ya. Variasi dalam karakteristik morfologis meliputi seperti warna dan bentuk daun pada tanaman kubis mencerminkan adanya keanekaragaman genetik di dalam spesies tersebut. Dia masih dalam satu spesies, namun yang berbeda adalah bagian genetiknya atau gennya. Kemudian variasi karakteristik yang ditujukan pada kubis berupa warna dan bentuk terjadi karena interaksi dengan spesies lain. Ya, di pernyataan yang salahnya yang nomor 2 nih. Kenapa? Karena variasi yang diamati pada kubis lebih dipengaruhi oleh faktor genetik dan kondisi lingkungan daripada interaksi dengan spesies lain. Kemudian pernyataan yang ketiga ini benar ya. Apabila diamati pada tanaman kubis tersebut dapat memengaruhi ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit dan perubahan lingkungan. Nah, variasi genetik dalam tanaman kubis memberikan peluang untuk ketahanan terhadap berbagai jenis stres, termasuk serangan hama dan penyakit, serta perubahan kondisi lingkungan. Keanekaragaman ini memungkinkan pemilihan individu yang lebih adaptif atau dapat menyesuaikan dalam menghadapi tantangan yang ada. Jadi pilihan yang benar adalah pilihan 1 dan 3. Oke, 1, 3. Nah, nomor 2 ini tidak tepat ya. Oke, kita lanjutkan. Soal yang kedua. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa di Costa Rica, petak-petak kecil tutupan pohon dapat mengurangi keberadaan nyamuk invasif berbahaya seperti nyamuk demam berdarah, Aedes albopictus. Pohon-pohon tersebut merupakan habitat spesies nyamuk asli yang tidak berbahaya. Keberadaan nyamuk ini menyebabkan persaingan antar spesies meningkat, menghambat masuknya spesies nyamuk invasif ke lingkungan. Berdasarkan kondisi tersebut, dampak yang mungkin ditimbulkan jika terjadi penurunan jumlah tutupan pohon pada suatu kawasan adalah, nah, silakan Anda perhatikan ya. Ini ada suatu kasus, yaitu ada nyamuk yang bernama atau yang berjenis Aedes albopictus. Ini hampir mirip dengan Aedes aegypti, akan tetapi letak atau kota atau daerah atau habitatnya itu sedikit berbeda, dan juga penyakit yang disebabkannya juga ada perbedaan ya. Nah, coba kita lihat, kita bahas. Oke. Nah, kita ketahui bahwa
Penurunan tutupan pohon menyebabkan berkurangnya habitat alami nyamuk asli yang tidak berbahaya. Nah, ini nyamuk yang menormalkan kondisi ya. Ada jenis nyamuk tertentu, nyamuk asli yang tidak berbahaya untuk manusia. Kemudian ada keberadaan nyamuk asli berperan penting dalam menjaga keseimbangan dan cara bersaing dengan nyamuk invasif, yaitu nyamuk yang dari luar yang sifatnya menyerang ya, seperti Aedes albopictus yang ada di daerah Costa Rica tadi. Nah, secara bentuknya ya, nyamuk ini seperti ini ya, dia memiliki belang-belang di bagian punggung dan di bagian kaki ya. Maka disebut kalau istilahnya adalah the tiger Asian. Nah, black ya, ini dia. Nah, ini merupakan medium atau yang biasa sebagai penghantar penyakit, baik itu demam chikungunya atau virus Zika dan juga Aedes aegypti. Maka nyamuk ini juga berada di habitat atau di tempat yang tempatnya banyak tergenang air dan dia biasa di air jernih. Nah, dalam pencegahannya dia datangnya pada pagi dan siang hari. Nah, diusahakan agar tempat-tempat atau sanitasi kita terjaga dengan baik dan bersih. Maka untuk jawaban yang benar adalah jawaban B. Nah, penurunan tutupan pohon menyebabkan berkurangnya habitat alami nyamuk asli yang tidak berbahaya sehingga populasinya menurun. Keberadaan nyamuk asli berperan penting dalam menjaga keseimbangan dengan cara bersaing dengan nyamuk invasif seperti Aedes albopictus yang kita sampaikan tadi. Ketika populasinya menurun, itu tadi nyamuk asli tadi, maka persaingan antar spesies melemah sehingga peluang nyamuk invasif untuk berkembang biak makin besar. Kondisi ini justru meningkatkan risiko penyebaran penyakit demam berdarah di masyarakat. Oke, penyakit DBD juga dicetus oleh nyamuk Aedes albopictus dan juga nyamuk Aedes aegypti. Baik, Anda semua berarti pilihannya adalah opsi 2 ya. Opsi 2 atau opsi B. Oke. Soal yang ketiga. Nah, kita amati gambar berikut. Nah, di jenis bakteri ya. Kita lihat ya. Nah, gambar ini menunjukkan pewarnaan geram ya yang dilakukan menggunakan kristal violet sebagai pewarna utama, iodin sebagai pengikat dan alkohol sebagai dekolorisasi pembeda. Juga ditambah lagi nanti sapranin ya sebagai penentu ya. Pada akhir pewarna geram digunakan sapranin sebagai pewarna tandingan atau counterstain atau penentu tadi yang menyebabkan perbedaan warna pada bakteri X dan Y. Berdasarkan informasi tersebut, beri tanda centang pada kotak untuk setiap pernyataan berikut yang benar. Ya, coba kita lihat dalam kotak ini. Oke. Sebelum kita pilih, yuk kita bahas dulu untuk soal nomor 3. Baik, Ananda, ingat kembali dalam pembelajaran kita di kelas 10 ya. Itu pada saat kita belajar tentang Kingdom Monera, yaitu pada pembahasan prokariotik yang meliputi daripada bakteri. Ya. Nah, kita amati dalam gambar ini. Nah, ini bakteri tadi atau bakteri gram tadi, ya. Ini bakteri X dan Y. Nah, ini sama-sama belum ada yang berubah ya. Saat ditetes dengan kristal violet, maka kedua bakteri gram tadi berubah menjadi warna ungu, ya. Kemudian pada saat ditetesi iodin, maka untuk yang bagian X dia juga masih tetap memperkuat warna violet dan dia juga tetap bakteri gram Y juga tetap berwarna violet. Namun pada saat ditetes kembali alkohol dekolorisasi ya, maka bakteri yang X tadi atau gram X ya, bakteri gram pada X tadi dia tetap berwarna ungu ya. Kemudian untuk Y dia menjadi bersih atau putih seperti ini. Nah, itu menandakan ya, kita perhatikan kenapa ini terjadi. Nah, dari sini bisa kita amati. Nah, kenapa pada bakteri gram X yang ini tadi dia tetap berwarna ungu. Itu diakibatkan oleh
peptidoglikan, ya, peptidoglikan atau zat yang menyusun daripada membran sel daripada bakteri tadi, dia adalah tebal. Ini adalah ciri-ciri daripada dinding sel gram positif. Sehingga pada saat diwarnai tadi diberikan alkohol sebagai dekolorisasi, terjadi hidrodehidrasi, ya, atau pengeringan, dia tetap pekat. Oke. Kemudian pada dinding sel gram negatif, karena peptidoglikannya itu sangat tipis, maka pada saat diberikan alkohol sebagai dekolorisasi tadi, maka dia akan luruh, warna tadi akan luruh. Nah, untuk penentunya, diberikan dengan pemberian sapranin, ya, warna kemerahan seperti ini. Pada saat ditetes pada gram X tadi, yang notabene adalah dinding sel gram positif, maka warna merah muda tadi akan menyatu kepada warna ungu atau violet atau ungu pekat tadi, sehingga dia menyatu dengan warna tadi. Kemudian pada gram negatif tadi atau bakteri gram negatif X tadi, karena dia tidak lagi menyimpan warna violet dan sudah lurus seperti ini, ya, maka warna merah tadi akan nampak cerah membentuk warna merah muda. Maka kita perhatikan, pernyataan yang benar adalah poin 1 dan 3. Yuk kita amati. Poin 1 adalah pada bakteri X, lapisan peptidoglikan tebal mampu menahan kompleks kristal violet iodin meskipun diberi alkohol sehingga tetap berwarna ungu. Nah, ini dia benar. Oke. Dan pernyataan 3 adalah juga benar. Ini sudah Bapak sampaikan tadi, ya. Nah, jadi ciri-ciri daripada bakteri gram negatif itu adalah dia memiliki warna kemerahan atau merah muda. Oke. Baik Anda semua, berarti pilihannya 1 dan 3 benar. 1, 3. Oke. Lanjut. Soal yang nomor yang keempat. Masih gambar yang sama, ya. Ya. Berdasarkan hasil pewarnaan gram pada gambar di atas, di mana bakteri X tampak berwarna ungu dan bakteri berwarna merah. Beri tanda centang P, kolom benar dan salah. Nah, kita perhatikan. Nah, ini Anda semua ingat lagi, ya. Ini ada bakteri Streptococcus thermophilus, ada Escherichia coli atau E. coli, ya. Nah, coba kita perhatikan. Oke, benar dan salahnya. Kita lihat pembahasannya pada poin yang keempat. Ya, kita perhatikan tadi. Ya, untuk pernyataan 1 dan 2 benar. Oke, 1 dan 2 benar. Kita lihat contoh bakteri X adalah Streptococcus thermophilus yang dimanfaatkan dalam produksi pembuatan yogurt, ya, produk yogurt untuk makanan, ya, karena dinding selnya yang tebal membuatnya tahan terhadap proses fermentasi. Oke, ini pernyataannya benar, ya. Streptococcus thermophilus termasuk bakteri gram positif karena menunjukkan warna ungu setelah pewarnaan gram. Lapisan peptidoglikannya itu tadi penyusun daripada dinding sel yang tebal membuat selnya tahan terhadap kondisi fermentasi susu yang asam dan fluktuasi suhu, perubahan suhu, sehingga tetap aktif mengubah laktosa menjadi asam laktat. Nah, contoh daripada ini adalah contoh bakteri adalah Escherichia coli atau E. coli yang dapat menghasilkan endotoksin dari membran luarnya memicu respon imun manusia. Oke. Kemudian kita lihat yang kedua, ya. Pernyataan ini tadi itu benar, ya. Bakteri Escherichia coli atau E. coli termasuk bakteri gram negatif karena menunjukkan warna merah setelah pewarnaan gram. Membran luarnya mengandung lipopolisakarida atau LPS, komponen yang berfungsi sebagai endotoksin. Saat dilepaskan, LPS dapat memicu respon imun manusia termasuk peradangan atau demam. Ingat pelajaran kita ini berarti terintegrasi dengan bakteri dan juga sistem imun manusia. Baik kan Anda semua? Dah, tadi poin 1 dan 2 benar. Oke, kita centang. 1, 2 benar, ya. Oke, yang ketiga belum tepat, ya. Kita lanjutkan soal yang kelima. Nah, ini rantai makanan, ya, atau tropik yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Ingat referensinya, ya, peristiwa
sebagai produsen, ya, konsumen, dan seterusnya. Amati gambar ini. Nah, pada gambar menunjukkan arah aliran energi antar organisme dalam suatu ekosistem darat. Berdasarkan gambar tersebut, pernyataan yang tepat mengenai peran organisme dalam transfer energi dan susunan jaring-jaring makanan adalah, nah kita perhatikan, ini Anda mudah memahami ya, lihat aja gambarnya. Yuk kita bahas dalam pembahasan yang sudah Bapak buatkan. Nah, kita lihat kelinci ya dan kambing merupakan konsumen yang sama yang mengonsumsi rumput ini, dalam hal ini rumput atau produsennya, sehingga mereka mendapatkan energi dari sumber yang sama. Dalam suatu rantai makanan, produsen menghasilkan energi, sedangkan konsumen primer seperti kelinci dan kambing langsung mengonsumsi produsen. Kemudian lihat lagi alur sini. Maka yang paling tinggi adalah elang dan singa yang tidak ada memakan mereka dalam grafik ini. Jadi jawabannya adalah poin B. Soal nomor 6. Sebuah daerah bekas aliran lava gunung berapi mulai menunjukkan pertumbuhan lumut kerak pada tahun pertama. Setelah 15 tahun mulai tumbuh semak dan tumbuhan paku diikuti oleh rerumputan serta pepohonan kecil. Setelah sekitar 100 tahun, kawasan tersebut menjadi hutan hujan tropis yang lebat. Peristiwa yang terjadi pada kawasan tersebut menunjukkan suksesi dengan urutan perubahan komunitas. Anda masih ingat tentang pembelajaran kita di Kingdom Plante, Protista, ya, Kingdom Panjai. Coba ingat dengan kembali ya. Ya. Nah, kita lihat pembahasannya. Ya. Oke. Berdasarkan peristiwa tersebut, kita lihat opsi yang benar adalah B. Ini lihat ya. Yang pertama adalah bebatuan yang sudah mulai lapuk karena ditumbuhi oleh lumut kerak atau lichen. Kemudian lanjut dengan lumut, seterusnya tumbuh paku-pakuan, selanjutnya semak dan rumput. Ya, semak dan rumput. Setelah itu tumbuh, baru lagi timbul pohon pinus. Kemudian ditumbuhi dengan tumbuh-tumbuhan lain yang lebih besar dan lebih rindang. Nah, oke. Jadi berdasarkan peristiwa tersebut, suksesi dimulai dari dengan pertumbuhan lumut kerak atau lichen tadi yang merupakan kunci dalam menciptakan kondisi tanah yang menyokong kehidupan. Dan Anda masih ingat ya, pada saat suatu daerah pertambangan yang sudah ditinggalkan perusahaan tersebut, lambat laun daerah tersebut akan rusak, ya, tidak bisa langsung memproduksi, maka diberikanlah tanaman perintis itu dengan membudidayakan, yaitu lumut kerak atau lichen tadi. Setelah 15 tahun, tumbuhan paku dan semak mulai tumbuh, diikuti oleh rumputan yang menunjukkan peningkatan keanekaragaman dan kompleksitas komunitas. Akhirnya, setelah sekitar 100 tahun, kawasan tersebut berkembang menjadi hutan hujan tropis yang lebat dengan pohon-pohon besar, mencerminkan tahap akhir suksesi dengan dominasi spesies pohon. Oke. Ini butuh waktu yang sangat lama apabila terjadi perusakan lingkungan. Namun akan tetap terjadi perbaikan walau dalam waktu yang lama. Baik, pilihannya adalah poin B. Nomor 7. Nah, perhatikan grafik pertumbuhan populasi berikut ini. Lihat grafiknya Anda semua, kurvanya ya. Oke. Ini pertumbuhan populasinya, ini fase lambat atau lag. Kemudian di fase eksponensial di mana pertumbuhan organismenya cepat, ya, cepat. Kemudian yang kedua adalah fase stasioner, di mana fase sel yang mati dan sel yang hidup itu seimbang seperti ini. Oke, dalam suatu ekosistem ya. Kemudian kita perhatikan berdasarkan grafik tersebut, pernyataan berikut yang paling tepat adalah, kita lihat pertumbuhan eksponensial di fase awal tadi ya, populasi pertumbuhan cepat fase awal sebelum daya dukung terbentuk dan seterusnya. Yuk kita lihat dalam pembahasannya. Ya, kita lihat dalam tabel tersebut, dalam kurva tersebut, fase lambat atau fase lag tadi adalah tahap awal pertumbuhan populasi di mana laju pertumbuhan relatif rendah. Ya. Kemudian pada fase ini individu baru, organisme baru ya mulai muncul, tetapi jumlahnya belum cukup signifikan.
untuk memengaruhi populasi secara keseluruhan. Fase eksponensial, ini yang kedua tadi, terjadi setelah fase lambat atau fase lag tadi, di mana populasi mulai tumbuh dengan cepat yang dapat dipengaruhi oleh sumber daya yang adekuat atau yang memadai. Faktor lingkungan yang mendukung dan reproduksi yang efisien. Ya, itu tadi dicapai untuk fase eksponensial. Dalam grafik fase stasioner, ini yang atas nih, menunjukkan bahwa pertumbuhan populasi melambat dan stabil ketika jumlah individu mendekati kapasitas maksimum yang dapat ditopang oleh ekosistem, sehingga populasi cenderung stabil di sekitar daya dukung. Oke, ini dia fase stasioner. Jadi pilihannya adalah poin D, opsi D. Ya. Nomor 8, kita lihat ya, ini adalah grafik berikut menjawab soal nomor 8 dan 9 ya. Perbandingan konsentrasi CO2 dan kenaikan suhu global di tahun 1960 sampai rentang tahun 2020. Kita perhatikan ya. Yang grafik warna merah atau line ini adalah konsentrasi CO2 ya. Kemudian kenaikan suhu di warna biru ya. Kita perhatikan konsentrasi CO2 ini justru cenderung naik seimbang atau seiring dengan perubahan suhu global. Oke, kita perhatikan benar dan salahnya ya. Ya, pahami soal ini. Silakan hati-hati dalam memahami soal. Baca dengan sesama. Kemudian kalau sudah dirasa benar, silakan langsung diberi tanda benar atau salahnya ya. Kita lihat pembahasannya soal nomor 8. Ya, jawabannya kita perhatikan. Kita lihat, perhatikan pernyataan persatu ya. Konsentrasi CO2 di atmosfer terus meningkat. Nah, ya. Seiring kenaikan suhu global mengindikasikan hubungan erat dengan aktivitas manusia. Ya. Ini benar ya. Aktivitas manusia terutama melalui pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak dan gas serta deforestasi atau penggundulan hutan berkontribusi secara signifikan terhadap emisi CO2 atau karbon dioksida. Hubungan antara konsentrasi CO2 dan suhu global dapat dilihat dalam model iklim di mana peningkatan CO2 menyebabkan efek rumah kaca. Ya, masih ingat ya efek rumah kaca? Itu di bagian atmosfer kita, di mana gas di sana berfungsi untuk menahan panasnya bumi, ya, atau the greenhouse ya, greenhouse effect, yang lebih kuat menjebak lebih banyak panas di atmosfer dan meningkatkan suhu global. Jadi apabila terlalu banyak dalam atmosfer kita gas-gas yang menyebabkan pemanasan global atau disebut dengan efek rumah kaca, maka akan meningkatkan suhu global pada bumi kita. Oke. Kemudian suhu global terus meningkat seiring peningkatan konsentrasi CO2 akibat kelebihan produksi CO2 pada siklus daur karbon. Ingat kembali daur karbon ya, kelas 10. Kemudian pernyataan yang ketiga benar juga ya. Pembakaran bahan bakar fosil merupakan faktor utama dalam peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Pembakaran bahan bakar fosil tidak hanya meningkatkan CO2, tetapi juga berkontribusi pada pemanasan global, perubahan pola cuaca, dan peningkatan frekuensi serta intensitas peristiwa cuaca ekstrim. Oke, pernyataan 1 dan 3 benar. Pernyataan 1 dan 3 benar. Ini ya. Yang kedua ini salah ya. Oke. Nomor 9. Ya. Nomor 9 kita perhatikan apa hubungannya dengan COVID ya. Oke, kita lihat pembahasannya. Nomor 9. Ya. Secara keseluruhan peningkatan suhu pada tahun 2020 adalah hasil langsung dari tingginya emisi gas rumah kaca atau greenhouse effect tadi ya, yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. Meskipun ada penurunan emisi kontemporer sesaat ya, yang disebabkan oleh pembatasan aktivitas selama pandemi COVID-19, efek akumulasi dari emisi sebelumnya terus memengaruhi suhu global. Gas rumah kaca yang telah dilepaskan ke atmosfer tetap bertahan selama puluhan hingga ratusan tahun, sehingga dampaknya terus berlanjut meskipun ada penurunan emisi sementara. Maka opsinya adalah poin atau pilihan B. Oke. Ya, nomor 10. Nah, ini grafiknya tidak tepat ya. Soalnya inilah kita lihat ya. Ya,
Pada wilayah hutan dataran tinggi Papua dijumpai penurunan populasi burung cendrawasih, yaitu dari Paradisea rudolfi di tingkat familia secara ekstrim akibat perburuan liar untuk dijadikan hiasan dan maskot budaya. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta lembaga adat NGO (Non-Government Organization) internasional menyusun program konservasi berbasis komunitas yang di dalamnya memuat hal-hal berikut. Oke, kita lihat option. Yang pertama, pelarangan perburuan burung cendrawasih yang diperkuat hukum adat dan sanksi global. Sanksi lokal maksudnya. Yang kedua, perbedaan masyarakat melalui pelatihan kerajinan tangan dan budidaya tanaman hias endemik. 3. Pembangunan ekowisata berbasis pengamatan burung liar yang melibatkan pemuda adat sebagai pemandu. 4. Penangkaran cendrawasih di luar habitat alami untuk tujuan edukasi dan pariwisata. Dan yang kelima, promosi global budaya Papua dengan tetap menampilkan bulu cendrawasih asli sebagai simbol warisannya. Oke, cermati opsi ini, mana yang tepat ya. Oke, tetap di sini kuncinya adalah bagaimana supaya spesies tadi tidak akan punah. Kita lihat kebijakan-kebijakan yang ada secara NGO atau lembaga adat, mana yang mendukung kepada pelestarian tadi, bahwa itulah opsinya. Kita lihat jawabannya di poin 10 ya. Ini dia jenis burungnya ya. Jenis burungnya. Nah, pernyataan 1, 2, 3 dan benar, nanti semuanya benar ya, yaitu pelanggaran perburuan burung cendrawasih yang didukung oleh hukum adat memberikan legitimasi sosial yang kuat. Ini benar. Kemudian program pemberdayaan ekonomi yang melibatkan pelatihan kerajinan tangan dan budidaya tanaman hias endemik berfungsi untuk menciptakan alternatif sumber pendapatan bagi masyarakat. Dengan menyediakan pilihan yang lebih berkelanjutan, masyarakat dapat beralih dari praktik perburuan yang merusak kegiatan yang lebih ramah lingkungan dan mendukung konservasi. Jadi ekowisata yang ketiga adalah ekowisata berbasis pengamatan burung dapat meningkatkan kesadaran global tanpa mengganggu populasi satwa liar. Artinya, ekowisata yang berfokus pada pengamatan burung cendrawasih menawarkan cara untuk meningkatkan kesadaran global terhadap pentingnya pelestarian spesies ini. Dengan melibatkan pemuda adat sebagai pemandu, program ini tidak hanya memberikan pendapatan tambahan, tetapi juga mendidik pengunjung tentang pentingnya menjaga keanekaragaman hayati tanpa mengganggu habitat alami burung. Oke, pernyataan yang benar adalah 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Baik, anak-anak semua, kita jeda dulu untuk soal 1 dan 10 ya. Silakan istirahat dulu. Mudah-mudahan ada waktu nanti akan kita bahas lagi untuk nomor selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.